にちは。はじめまして、私たちはグループ2です。日本の資料をレビューしたいと思っています。私の名前はリエンです。私の名前はリエコ。私の名前はバマドルンダス。私の名前はジョンダンです。私は名前はママカララヤ。私は名前はオスティです。私はリボです。私はリサです。私はサフィアです。私はカニです。今日は5月16日の火曜日です。私の名前はリアンです。デポックのスマリマンに行ってきましたスタイル内容は自己紹介です。例えば、はじめまして、私の名前はジーダンです。デポックに住んでいます。私は10人です。デポック動画高校です。どうぞよろしくお願いします。ありがとう。私からはジードです。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Maste, watashi no namae wa Muhammad Yordan des. Saya akan membahas bab 2 mengenai kalimat-kalimat yang sering kita dengar dan sering kita dengar ketika berinteraksi dalam kelas. Langsung saja. Berikut ada kalimat Ohayo, artinya halo. Bisa juga dengar di formal Ohayo gozaimasu, yang artinya juga sama. Lalu ada kalimat arigato, yang artinya terima kasih. Lalu juga ada arigato gozaimasu kalau ingin lebih formal lagi. Lalu ada kalimat perpisahan, yaitu jamata, yang artinya sampai jumpa. Lalu ada sayonara, yang artinya selamat tinggal. Lalu kalimat yang sering kita dengar di dalam kelas, kalimat perintah. Berikut ada kite kudasai, yang artinya tolong didengar. Lalu ada ite kudasai, yang artinya tolong bicara. Lalu ada mite kudasai, yang artinya tolong lihat. Lalu kaite kudasai, yang artinya tolong ditulis atau tolong tulis. Lalu ada yonde kudasai, yang artinya tolong baca. Lalu ada contoh kalimat jika kita menyuruh seorang untuk membuka halaman. Contoh, gope jio akete kudasai, yang artinya tolong buka halaman 5. Lalu ada juni pjo akete kudasai, yang artinya tolong buka halaman 12. Lalu berikut ada contoh kalimat Ohayo hiro yoku nemureta, yang artinya pagi hiro, apakah tidurmu nyenyak? Lalu dibalas etapuri metawa totemo choisiga iyo, yang artinya ya saya banyak tidur, saya merasa sangat baik. Lalu jika kita ingin izin ke kamar mandi, kita bisa menggunakan kalimat berikut. Sumimasen toire ii desu ka, yang artinya maaf, apakah saya boleh ke toilet? Jika lawan bicaranya mengizinkan, kalimatnya ii desu yo douzo, yang artinya silahkan. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang bab 3. Pertama-tama ada nama-nama bulan. Bulan dalam bahasa Jepang adalah gatsu. Nama-nama bulan seperti Ichigatsu Januari, Nigatsu Februari, Sangatsu Maret, Shigatsu April, Gogatsu Mei. Lalu ada tanggal. Tanggal dalam bahasa Jepang adalah Nichi. Tanggal-tanggal dalam bahasa Jepang seperti Suitachi tanggal 1, Futsuka tanggal 2, Mita tanggal 3, Yoka tanggal 4, dan Itsuka tanggal 5. Lalu ada kosakata cita-cita. Cita-cita dalam bahasa Jepang adalah Yume. Contoh dari kosakatanya yaitu ada Isa dokter, Kyoshi guru, Keisa sukan polisi, Kagoshi perawat, dan Katsu penyanyi. Lanjut ke pola kalimat. Yang pertama ada nama, tanggal, dan bulan. Contohnya seperti Sangatsu Yoka, artinya tanggal 4 bulan Mei. Lalu ada kosakata cita-cita, yaitu contohnya Watashi no yume wa kasu desu, yaitu artinya cita-cita saya ingin menjadi penyanyi. Jadi menjelaskan tentang bab 4. Bab 4 yang pertama ada anggota keluarga. Nama-nama anggota keluarga itu ada cici atau ayah, haha atau ibu, sofu atau kakek, sobo atau nenek, dan ya ani atau kakak laki-laki, dan ane atau kakak perempuan. Ada oto-uto atau adik laki-laki, dan imoto atau adik perempuan. Lalu ada tomodachi atau teman. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang kata sifat. Kata sifat terbagi menjadi 2, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Kata
sifat I contohnya ada kakoi, kawai, yasashi, akalui, dan kibisi. Dan kata sifat yang kedua itu kata sifatnya contohnya ada kirai, shinsetsu, hansamu, dan shizuka. Tapi saya menggunakan kata sifat yang pertama ada kirai, yaitu artinya cantik. Ya, ada kakoi atau keren, dan kibisi atau tegas, ada yasashi atau baik hati, akalui atau ceria, dan ada kawai atau imut, dan ada shizuka atau pendiam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh pada kalimat. Contoh pada kalimat Giban. Ini ada dialog yaitu Giban, Dewa sang korewa dan suka, atau Dewa ini siapa? Lalu Pasya menjawab korewa hades, atau ini adalah ibu. Giban, so dia suka ahau wa kire des. Oh begitu cantik ya. Ada akan menunjukkan tentang kesukaan. Ya, supportsu olahraga, ada kokaku atau musik, dilalui memasak atau memasak, ada tori atau gulung, hana atau bunga, ada drama atau drama, ada anime, dan ada dokusu atau membaca buku. Sebenarnya contoh kalimat penggunaannya adalah watashi wa anime ga suki desu, artinya saya suka anime. Juga haha wa dokusu ga suki desu, artinya ibu suka membaca buku. Ini saya ingin menjelaskan bab 5, yaitu tentang kosakata. Contoh katanya seperti gita artinya gitar, dansu artinya dance, ryori artinya memasak, badminton artinya badminton, aigo artinya bahasa Inggris. Contoh kalimatnya seperti watashi wa ryori dakimasu, artinya saya bisa memasak. Contoh kalimat selanjutnya adalah watashi wa badminton dakimasu, artinya saya bisa bermain badminton. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 6 yang berisi tentang ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Pertama, kita harus mengenal kosakata di sekolah dalam bahasa Jepang. Yang pertama ada kyoshitsu yang berarti kelas. Yang kedua ada roka yang berarti koridor. Yang ketiga jimushitsu yang artinya deku. Yang keempat ada toilet yang artinya toilet. Yang kelima ada kote yang artinya lapangan. Yang keenam ada hokenshitsu yang artinya ruang UKS. Yang ketujuh ada kochoshitsu yang artinya ruang kepala sekolah. Yang kedelapan ada shokuinshitsu yang artinya ruang guru. Yang ke-9 ada kantin yang artinya kantin. Yang ke-10 ada toshoshitsu yang artinya ruang perpustakaan. Pola kalimat. Yang pertama, kalimat untuk menyatakan ruangan. Koko wa nani-nani desu. Kita bisa mengisi titik-titik tersebut dengan 10 kosakata yang sebelumnya sudah kita pelajari. Contohnya adalah koko wa toshoshitsu desu. Kedua, kalimat untuk menanyakan ruangan. Koko wa nan desu ka? Koko adalah di sini, wa partikel, nan desu ka adalah apa? Yang bisa kita lakukan dengan di sini ruangan apa? Kita bisa jawab dengan koko wa jimushitsu desu, untuk menyatakan lantai sebuah ruangan. Lantai 1 yaitu ikai, lantai 2 nikai, lantai 3 sangai. Contoh kalimat pertanyaannya adalah toshoshitsu wa doko desu ka? Kita bisa menjawab koko desu atau ikai desu. Mengenai kebersihan ruangan di sekolah, kyoshitsu wa totemo kirei desu. Kyoshitsu wa shukoshi kitanai desu. Saya akan menjelaskan bab 7 tentang mata pelajaran dan hari. Ada beberapa contoh mata pelajaran dalam bahasa Jepang, yaitu Eigo bahasa Inggris, Geijutsu seni, Indonesia Go bahasa Indonesia, Nihongo bahasa Jepang, Rekishi sejarah, Sukyu agama, Sugaku matematika, dan Taiku pendidikan jasmani. Ada pula nama-nama hari dalam bahasa Jepang, yaitu Getsuyobi atau hari Senin, Kayobi hari Selasa, Suyobi hari Rabu, Mokuyobi hari Kamis, dan Kinyobi hari Jumat. Selanjutnya pola kalimat. Yang pertama, menyatakan hari kapan suatu mata pelajaran diajarkan. Contoh pertama, Taiku wa suyobi desu, artinya pendidikan jasmani hari Rabu. Contoh kedua, Sukyu wa itsu desu ka, artinya kapan pelajaran agama. Kalian bisa jawab sesuai jadwal pelajaran kalian. Misalnya agama ada di hari Jumat, berarti kalian bisa jawab kinyobi desu. Selanjutnya menyatakan jadwal pelajaran yang diajarkan pada hari tertentu. Contoh pertama, Getsuyobi ni Rekishi o benkyou shimasu. Contoh kedua, Kinyobi ni nani o benkyou shimasu ka? Artinya, hari Jumat ada pelajaran apa? Kalian bisa jawab sesuai dengan mata pelajaran yang ada pada hari Jumat.
Contohnya di hari Jumat ada pelajaran seni. Berarti kalian bisa jawab Geijutsu Obekyu Shimasu. Dan yang terakhir, menyatakan dua hal yang setara secara berurutan. Contoh pertama, Nihongo wa Suyobi Tokinyobi desu. Artinya, bahasa Jepang ada pada hari Rabu dan hari Jumat. Contoh kedua, Mokuyobi ni Eigo to Rekishi o Benkyu shimasu. Artinya, hari Kamis, pelajaran bahasa Inggris dan sejarah. Hajimashite watashi wa namae wa Yeriko. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 8. Materi ini berisikan tentang menyatakan kenapa, di mana, dengan siapa, mengajak dan menerima ajakan teman. Untuk kosakata nama-nama tempat, yang pertama ada kantin yang artinya kantin, soto yang artinya di luar, kaidan yang artinya tangga, ruka yang artinya lorong, kyoshitsu yang artinya kelas. Yang pertama ada contoh kalimat menyatakan makan apa. Nasi goreng tabemasu, makan nasi goreng. Nani o tabemasu ka, makan apa. Kedua ada contoh kalimat makan di mana. Kyoshitsu de tabemasu, makan di kelas. Doko de tabemasu ka, makan di mana. Yang ketiga ada contoh menyatakan makan dengan siapa. Tomodachi to tabemasu, makan bersama dengan atau dengan teman. Dare to tabemasu ka, makan dengan siapa. Konnichiwa, watashi no namae wa Safia desu. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Jepang bab 9 kelas 10 dengan materi mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Pertama, mata pelajaran itu ada Nihongo yaitu bahasa Jepang, Eigo bahasa Inggris, Sugaku matematika, Rekishi sejarah, dan Taiku penjas. Dan contoh kalimatnya adalah Baihashi sensei wa Nihongo sensei desu, yang artinya Pak Baihashi adalah guru bahasa Jepang. Sekian materi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valen, saya dari kelas 10 IPS 5. Saya akan menjelaskan tentang bab 10, yaitu barang yang ada di kelas. Isu yaitu bangku, tanah yaitu lemari, kabin yaitu kelas 5, koki yaitu sapu, kokuban yaitu papan tulis, gobi bako yaitu tempat sampah, suke yaitu meja, tizu yaitu papan tulis, papan poster, ojekuta radio, kue yaitu atas, kuta itu di bawah, yoko yaitu di samping, naka yaitu tengah atau dalam, kyoitsu no sumi yaitu di pojok. Oke, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 10 yang berisi kata pertanyaan dan kata benda-benda yang ada di kelas. Ojekuta watsuke no desu, proyektor ada di atas, tanah no naka desu di dalam rak. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.